lu ngerjain apa yang lu kerjain sekarang itu apakah untuk karena lu mau kerja kebutuhan lu atau berbakti kepada orang tua? Perusahaan yang sebenarnya nggak peduli sama cuti dan lain sebagainya ya pasti perusahaan sendiri dong. As if kalau gue settle down dengan apa yang orang tua gue sudah build, daya juang gue tuh gimana gitu. Lo nggak starting from scratch gitu. You're not building your own path. Welcome to Work in Progress. A podcast where we explore the meaning of work through real stories and point of views. Hai, gue Tio. Hai, gue Pau. Welcome to Work in Progress Podcast. Oke, kali ini agak seru. Oke, kok seru lo agak kepaksa ya Iya, hari ini ya? agak mikir. Sekarang gue bawa temen. Oke, pastinya. Episode ini gue bawa temen, ya. Oke. Nemu sih di jalan. Oh, baik. Kebetulan Siap. lagi lewat di pinggir lewat di jalan, di pinggirnya gue berhentiin. Boleh nih gitu. Boleh nih. Gitu. Tarik ah. Tarik gitu kan. Temen gue ini sangat spesial. Oke. Karena dengan kerjaan dia, orang-orang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Luar biasa. Berat ya. Berat, Oke, ini berat. Gue gak siap. Ada ribuan orang dalam setahun yang mungkin diberangkatkan. Dan didekatkan kepada Yang Maha Esa. Kepada Maha Esa. Subhanallah. Oke, langsung Tidak aja lain gak dan tidak bukan, dia adalah teman gue. sih? Namanya? Namanya Riani Rilanda. Halo. Panggilannya Rindang ya. Yes, panggilannya Rindang. Dari mana sih Riani? Rilanda kok jadi Rindang sih? Rian Irlanda dari orang tua, kalau Rindang dari nenek. Oh, Iya, oke. karena si nenek nggak mau panggil. Oh, kalau Ria terlalu jadul, Ani lebih jadul lagi. jadi dia kreatif, udah deh Rindang aja gitu. Mungkin sebelum kita mulai ngobrolan ya, kita kenalan dulu kali ya. Tadi kan gue udah ngasih sedikit teaser tentang apa yang lo kerjain. Cuman lo bisa share lebih banyak, dan karena ini work in progress, makanya kita juga pengen tahu nih gimana sih progresi atau perkembangan dari apa yang lo kerjain dari mungkin dulu sampai sekarang. Oke, hai, aku Rindang. Temennya Pau, udah 20 tahun jadi temennya Pau, tapi kalau temennya Tio baru 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, atau perjumpaan pertama 2 days ago gitu ya. Aku Rindang, kalau tadi Pau bilang pekerjaan yang mendekatkan Tuhan, karena aku bekerja di tour and travel yang mengantarkan orang-orang untuk ibadah umroh ataupun haji gitu. Oh. Itu sih. Udah berapa tahun berarti, Dang? Kalau company-nya sendiri udah 35 tahun, tapi kalau aku di sana udah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Berarti langsung dari lulus Langsung terjun. langsung terjun. Langsung terjun. Nggak sempat apa dulu yang lain? Tidak. Jadi kalau pekerjaan yang as a staff belum pernah di tempat lain, tapi kalau intern udah di tempat lain. Nah, untuk sebagai staff pertama kali dan sampai sekarang ya di sini. Ih, cakep. Dan ini punya, sorry tadi kayaknya belum di-mention. Ini perusahaan punya orang tua. Betul, punya orang tua. Dari Punya 30 tahun lalu dari mereka 35 tahun yang build lalu. sendiri lah ya. Gue sebagai anak tunggal di keluarga gue yang memiliki bapak seorang dokter. Oke. Mendekatkan itu tuh diri ke Tuhan. Mendekati gitu, benar. Nggak salah sih. Benar, Nggak mendekat. salah sih. Kita adalah kesamaan kita ya gitu. Juga punya pengalaman sering banget disuruh-suruh sama orang tua gue untuk melanjutkan profesi keluarga gue. Dari dulu lah, apalagi namanya Batak gitu ya. Udah pasti disuruh kayak, bapakmu sudah dokter, ikutlah jadi dokter. Gitu. Lo prosesi untuk menjadi dan memilih akhirnya meneruskan dan terjun langsung ke bisnis keluarga itu juga karena dorongan yang sama, atau apa sih yang nyebabin lo mau masuk cimpung Oke. gitu? Sebenarnya enggak. Dari orang tua sendiri juga nggak ada paksaan untuk join this company gitu. Cuman biasalah anak muda saat itu baru lulus pengennya kan enjoy, pengennya jalan-jalan apa segala macam. Nah, perusahaan yang sebenarnya nggak peduli sama cuti dan lain sebagainya ya pasti perusahaan sendiri dong. Gitu. Gak salah. Itu awal ceritanya. Itu sebenarnya. motivasinya. Itu. Sangat jauh dari Tuhan ya Iya, motivasinya iya, ya. iya. Oke, baik. Tapi enggak. Aku juga sebar Undangan. lamaran. Oh, lamaran. Lamaran ke Gue perusahaan-perusahaan. lamaran cuma sekali loh.
Sebelum nikah. Gila, lu Lamaran pekerjaan, Pau. Lamaran pekerjaan. Cuman emang karena ya itu apalagi dengar teman-teman yang udah lebih, kebetulan saya lulusnya belakangan 1 tahun dibanding yang lain. Terus dengerin yang lain kayak susah cuti, susah keluar dan lain sebagainya, kayak jadi agak males aja kerja di rumah. Sebenarnya that's the first reason gitu. Ya tapi seiring berjalannya waktu dengan kisah-kisah dan lain sebagainya, akhirnya mau nggak mau jadi hook di sini. Jadi oh kayaknya nggak mungkin pindah lah dari perusahaan ini gitu. Siapa lagi yang mau nerusin kan, prinsipnya gitu. Oh jadi emang dari awal nggak by design? Kan lo kan Enggak. punya adik kakak gitu kan. Biasanya kan kalau perusahaan keluarga kayak minimal satu udah didesain buat nerusin gitu kan. Enggak sih, even kakak gue juga at that time malah kerja di rumah sakit. Malah kerja di rumah sakit. Justru yang masuk ke perusahaan ini justru gue duluan. Yang pertama? Sebagai anak kedua gitu. Sebagai anak kedua yang masuk ke sini duluan. Kakak gue saat itu lagi kerja di rumah sakit. Nah terus berjalannya waktu, the company grows bigger, jadi kayak butuh bantuan baru tuh ditarik-tarikin anaknya. Gitu, anak yang pertama, anak yang kelima. Kita 5 bersaudara, yang sekarang in charge di sini ada 3. Tapi Dang, pas lo mutusin itu, bentar, berarti lo lulusan apa? Kan bareng sama Pau, lulusan apa sih lo? Informatika. Oh oke. Kok gak disebutin sih? Apa tuh? Belakangnya informatika apa? Oke, internal joke guys, internal joke. ITB maksudnya. Kampusnya mau disebut. ITB-nya Kampusnya mau disebut. Jadi Pau menemukan gue di jalan, tapi jalanan ITB. Oh, terus dong. Boleh. Pantas. Boleh. Kelihatan jiwa-jiwa ITB. Dari US. Oke, lanjut. Jadi informatika. Terus alasan mau nyemplung ke bisnis keluarga. Bisnis travel banget tuh. Bisnis travel banget, nyambung banget tuh. Tapi alasan untuk masuk ke bisnis keluarga karena pingin cuti. Iya, pengen santai lah gitu. Itu waktu itu pas lo lulus itu bisa dibilang definisi lo terhadap kerja kah pada saat itu? Karena lulusan informatika kayaknya rata-rata at least yang gue tahu gitu ya, lebih driven untuk kayak ya apa kayak gue menggunakan skill gue untuk di perusahaan atau untuk ngapain gitu, bikin sesuatu gitu. Betul. Pada saat itu emang that's how you define work, untuk bisa punya fleksibilitas dan tetap enjoying life, atau emang saat itu juga nggak kepikiran kerjaan itu apa? Ya sebenarnya ya mungkin tipikal anak baru lulus ya, kayak pengen break dulu lah dari, apalagi habis dari kuliah yang kayak gitu, udah deh pengen break dulu. Cuman karena saya keluarga Padang, tidak ada lah yang namanya istirahat gitu. Jadi gak mungkin juga kita leha-leha di rumah aka nganggur gitu. Jadi kan ya udahlah masuk kantor aja dulu gitu. Kalau ditanya sebenarnya, apalagi sekarang ngelihat teman-teman lulusan informatika bisa kerja di so-called multinational company gitu, pasti ada rasa irinya. Cuman ya manusiawi lah, rumput lain lebih hijau dan lain sebagainya itu. Berarti pada saat itu emang kondisi membuat lebih convenient juga untuk masuk ke perusahaan keluarga, sama ya why not gitu, karena lebih fleksibel juga ya. Kalau lu nggak males waktu itu, apa yang terjadi? Apakah lu akan mengerjakan apa yang lu kerjain sekarang, atau lu punya definisi kerjaan yang lain? Kemungkinan besar karena waktu itu juga kirim lamaran pekerjaan ke 2 perusahaan dan dua-duanya panggil sebenarnya. 3 malahan, 3 perusahaan, yang 1 panggil gue nggak datang, yang 2 terus mungkin juga dari sisi orang tua ngerasa oh kayaknya ada anak gue di sini, gue sangat terbantu gitu. Kayaknya ada kayak gitu. Jadi pas ngobrol, nih aku dipanggil nih, datang atau enggak? Udahlah nggak usah gitu. Oh tapi itu kondisinya lu udah bantuin juga kan? Kondisinya udah masuk, mungkin 1-2 bulan, 6 bulan di sana lah, masih baru. Tapi orang tua udah ngerasa kayak, oh kayaknya ada gunanya juga nih. Kita retain di tahun yang ini. Kayak ada gunanya juga nih anak di dalam perusahaan ini. Lo mau liburan kemana? Boleh. Ya jadi sebenarnya awalnya yang niatnya pengen santai, tapi ternyata akhirnya dibutuhkan gitu di perusahaan itu. Lo ada ngerasa
gengsi nggak sih pada saat itu? Mungkin tadi lo sempat mention juga kayak misalnya mungkin beberapa orang teman-teman lo masuk ke perusahaan gitu. Ada sempat ngerasa bahwa settling with family's business itu sebagai kayak settling down nggak sih pada saat itu? Ada sense itu atau emang dari awal yang kayak enggak, gue pengen berkontribusi ke sini? Kalau gue, ini mungkin tipikal gue ya, gue tipenya tidak berpikir terlalu rumit. Tidak berpikir terlalu rumit. Gue butuh ini yang begini-begini diperbanyak di pertemanan saya ya. Nggak rumit. Maksudnya kayak ada iri ya mungkin karena yang pertama kalau kita di perusahaan orang lain kan pasti networkingnya lebih luas, terus lebih banyak bisa terima hal-hal baru dibandingkan kalau di dalam perusahaan sendiri gitu. Apalagi perusahaan sendiri yang dari gue kecil udah tahu ya bentuknya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, cuman lupa deh. Lo jadi ngerasa kayak lo settle down gak? Put yourself in a condition yang lebih less than what you could do pada saat jadi, itu. kebetulan perusahaan ini juga kalau misalnya dibilang dari ini kan udah 35 tahun ya. Jadi perjalanan di 10-15 tahun awal tuh ya udah gitu aja. Nah, pas sekali gue masuk ke sana, pas banget ini perusahaan lagi mau taking off gitu. Jadi ya itu waktunya momennya pas aja. Jadi pas gue join, pas emang kita mau pas lagi dapat momennya untuk bisa besar, alhamdulillah bisa. Jadi ya semuanya pas aja gitu. Kalau ditanya, mungkin kalau misalnya di awal gue join itu 1-2 tahun ternyata perusahaan ini masih stagnan seperti 10-15 tahun sebelumnya, mungkin gue udah keluar. Tapi kebetulan pas banget take off ya udah gue riding with the ride gitu. I see. Gue nggak tahu sih kalau misalnya sekarang tuh di generasi sekarang. Kenapa gue selalu suka banget bikin joke itu ya generasi sekarang. Soalnya gue tua banget. Sudah masuk ke masanya ya, Mak. Iya memang. Tapi mungkin udah berubah ya persepsinya. Tapi persepsi dulu tuh gue di generasi gue ngerasa gitu banget gitu. Kalau misalnya kayak as if kalau gue settle down dengan apa yang orang tua gue sudah build, daya juang gue tuh gimana gitu, lo nggak starting from scratch gitu, you're not building your own path gitu. Tapi ternyata kayak ada juga yang tipe yang kayak gini ya, dimana lo kayak not necessarily karena emang gue juga assess the business itu emang mau take off, gue melihat ada opportunities itu so I jump in gitu. Jadi lebih kepikiran ke sana sih. Dan itu kan apa ya, mungkin kita sekarang ngomongin sedikit tentang jenis kerjaannya, karena kan backgroundnya kan lu engineering lah bisa dibilang kan, banyaknya tuh eksakta, walaupun lu nggak suka ngoding sih gue tahu, cuman dan ini apa namanya si biro travel untuk umroh dan haji itu kan kayak dunia yang sangat berbeda. Walaupun entry pointnya ini adalah perusahaan keluarga, yang mungkin lu nggak start dari nol juga anyway kan. Maksudnya ada some kind of privilege. Salah. At least access to knowledge-nya lu bisa gampang. Bukan berarti Ya, privilege as in gue anak pondok, tapi kalau lu mau catch up, gue mau ngerjain sesuatu, ada resource yang lu bisa tap in dan hitungannya cepet gitu kan. Lu bisa dapetin shortcut itu gitu. Coba deh, mungkin lu bisa cerita struggle lu gimana. Karena kan mungkin pas lu tadi kan lu udah lihat ada opportunity-nya. Ada bisnis opportunity-nya, ada momentumnya, lu punya suatu calling, gue bisa nih kontribusi di sini dan gue bisa bikin gede juga gitu kan. Dan lu punya study, tapi secara domain ini kan walaupun lu mungkin 15 tahun pas lu growing up lu udah tau lah kerjaan orang tua lu ngapain udah kebayang, tapi kan nggak nitty-gritty kan lu nggak kebayang. Nah, ya share us how you went through that. Jadi ini mungkin ceritanya klise banget sih seperti orang-orang yang join di perusahaan keluarga. Gue mulai dari yang paling bawah. Jadi waktu itu ditanya, kamu maunya jadi apa? Aku mau di bagian ini. Di mana bagian itu bagian paling bawah, mungkin satu step di atasnya OB lah.
mungkin. Jadi dan orang nggak tahu, Mungkin yang kenal cuman majority mereka nggak tahu cewek ini siapa gitu. Ya betul. So Internal. klise kan, iya. Iya, ini kayak FTV ya. Kayak ini acara Temanku ada anak bosku. undercover boss kalau reality show. Aduh, lebih tua lagi. Tapi sebenarnya itu cuman pengen biar nggak rempong aja gitu, biar nggak rempong. Karena biasanya orang atau karyawan kalau ngerasa ada internal party masuk tuh kesannya kayak di supervisi apa segala macam. Tapi kalau dari sisi guanya sendiri, gue pengen tahu bisnis proses perusahaan ini, tapi dari orang ketiga gitu, bukan dari orang tua, bukan dari misalnya direksi lah. Gue pengen tahu nih dari staff kayak gimana. Makanya saat itu misalnya kalau gampang misalnya 3 bulan, terus nanti gue minta mah pindah lagi dong ke sana. Yang kayak gitu itu gue lakukan. Bahkan sampai tamu-tamu akhirnya tahu kalau gue waktu itu ceritanya kenapa akhirnya ketahuan, gara-gara ada satu tamu yang pengen umrohin Mbak Riani dong gitu. Coba dong masukin namanya Mbak Riani, saya pengen bawa dia umroh gitu. Jadi ceritanya mau ngasih hadiah gratis umroh. Siapa yang ngasih lo hadiah? Ada tamu gue. Tamu gue. Tamu gue dia mau ngasih hadiah umroh gratis. Terus ada yang kenal kan kayak ngapain kan dia yang punya gitu. Tersebarlah di situ akhirnya. Oh ternyata tapi itu gitu. Terus bahkan internal juga tuh gue ngerasa kayak aduh di sini nggak enak ya, ternyata bosen pekerjaannya. Akhirnya gue pindah. Yang tadinya di balik komputer, misalnya awalnya di balik komputer, pengen dong coba ke keuangan gitu. Masuk ke keuangan, aduh ternyata membosankan. Pengen dong yang ketemu orang banyak, akhirnya dikasih yang bisa ketemu orang banyak. Gitu aja terus di rolling. Sampai akhirnya di 6 tahun, 7 tahun setelahnya akhirnya datanglah titel direktur itu. akhirnya intinya kayak gitu. Tapi titel direktur itu juga nyampe di tangan lo through apa ya? Kalau kita di korporat kan bilangnya performance review ya gitu. Kalau di setupnya company keluarga gitu, how did you earn that gitu? Apakah emang lo nunjukin nih gue serius di sini atau muter-muter aja udah lama nih mak minta dong. Nah itu sebenarnya yang serunya. Jadi kalau misalnya pada saat awal masuk juga kita pengen minta jadi direktur, sebenarnya menurut gue pasti dikasih. I see. Nah sebenarnya yang serunya di situ. Jadi beda sama di korporasi, lo show performance terus lo jadi direktur. Nah kalau di sini enggak, lo jadi direktur dulu. Nah baru dengan titel itu lo showing pantas nggak bisa jadi direktur. Itu uniknya di sini menurut gue. Unik dan stresnya. Dan stres ya. Sampai ada cerita waktu itu kalau nggak salah 2016 akhirnya I became a director gitu. Terus sampai sebenarnya ada perdebatan juga tuh di antara tamu-tamu kepala cabang dan lain sebagainya. Mereka bilang kayak dia nih belum mature kan, dia belum mature lah, masih anak kecil, masih segala macam. Sampai keluar istilah dia dari ulet jadi kupu-kupu, nggak ngelewatin kepompong, nggak ngelewatin kepompong. Jadi sayapnya cacat. Ada. Sampai bahasa itu tuh sampai keluar. Nah, sebenarnya kalau di perusahaan keluarga itu sih yang lebih beratnya gimana nunjukin ke orang-orang bahwa lu layak ada di tempat itu, yang kayak gitu. Dan buat kita anak muda, being layak tuh sebenarnya bukan cuman lu bisa perform bagus, tapi kan mereka juga ngelihat, apalagi di Indonesia ya, mereka juga ngelihat fisik, ngelihat kayak ini terlalu muda, mereka dari awalnya udah nggak percaya nih orang bisa, intinya kayak gitu. Nah itu sih yang lumayan challenging, lumayan pressure, lumayan stres saat itu. Sebenarnya kalau dibilang nggak jadi direktur, gue lebih pilih nggak jadi direktur sih saat itu. Lo emang tato direkturnya dikasih atau lo saat itu memang meminta? Nah itu lagi, jadi universe bekerjanya seperti itu. Direktur gue keluar. Dan kayaknya belum ada yang bisa gantiin dia gitu. Di tahun 2016 itu, 2016-2017 ya gue lupa deh. Ya. Jadi ya itu juga yang biasanya kan kalau gue belajar dari teman-teman gue yang sama kayak lu juga yang perusahaan keluarga itu, terutama mungkin second generation atau third generation, earning that trust, earning that respect
dari stakeholdersnya itu kan gak gampang. Karena ada yang mungkin antipatinya kayak nih karena dia anaknya owner gitu, atau karena dia bloodline-nya seperti itu gitu. Jadi dan nggak ada nggak ada portfolionya gitu loh. Nah akhirnya itu jadi challenge. Berarti kan di lu juga kerasa. Nah banget. apa yang lo lakukan untuk nge-proof bahwa, atau apakah lu berpikir lu butuh nge-proof itu kepada orang-orang yang meragukan lu, atau how do you handle it? How do you handle the pressure? Saat itu ya sebenarnya kebetulan juga saat itu juga momennya lagi banyak masalah. Nah, gue juga tipenya orangnya nggak terlalu ngoyo apa segala macam, nggak terlalu, ya terserah lah orang lain mau anggap apa, kalau as long as gue bisa bare minimum, misalnya sales nggak turun atau apa, selama gue bisa nunjukin bare minimum itu menurut gue udah sukses. Gitu. Dan waktu itu stresnya gini, karena menjadi direktur di waktu yang sangat muda, kita nggak punya teman cerita, nggak punya teman curhat. Kalau gue kayak gini harus kayak gimana? Karena ke orang tua juga atau ke direktur yang lainnya juga kan kita masih belum nyambung ya, masih belum nyambung, dan masih dengan stigma ini mah anaknya bos gitu, pastilah dan segala. Akhirnya gue pernah ikut perkumpulan direktur yang sama, ada waktu itu di Kuala Lumpur. Yang umurnya sama. Ceritanya mirip-mirip. Jadi kita second generation, nggak pakai babi bu, terus langsung diangkat gitu. jadi iya. Ada lucu banget. Boleh nggak sih gue ikut? Enggak relate, sorry. Nggak bisa. Ya? Harus yang punya Pokoknya ini intinya dong. kayak gitu. Jadi ngobrol, ini gimana apa segala macam. Ya, tapi yang gue tangkap prinsipnya sama sih, nggak usah terlalu ribet atau terlalu stres untuk memuaskan orang, karena apapun yang lo lakukan, lo jumping sampai sales 200% juga belum tentu mereka bisa menerima itu karena lo gitu. Jadi ya udah jalanin aja, dan ya oke lah sampai sekarang, sampai akhirnya di 2018 waktu gue pernah dipanggil juga sama tamu yang mau umrohin gue. Akhirnya dia bisa bilang gue bisa bilang ternyata lu pantas ada di situ gitu. Akhirnya setelah itu disampaikan, jadi kayak earning trustnya juga ada waktunya. Pasti nggak bisa. Ya lu bagus aja juga belum tentu mereka ini kok. Jadi nggak. Kalau menurut gue sih nggak usah pusing ke situnya. Emang stres, emang jadi pikiran. Cuman ya udah perlahan dijalanin aja gitu. Beda ya. Challenge-nya sama ini apa? Ya nggak seru sih kalau ngomongnya budak korporat. Sebenarnya budak korporat. Beda nggak beda sih. Gue tadi mirip sih menurut gue. Iya, gue tadi mau bilang bahwa kayak soalnya tadi kan lo bilang kayak bedanya sama corporate tuh mungkin kalau di family setup lo proving yourself after you get the title gitu. Tapi gue juga ngelihatnya sekarang di corporate makin kesana gitu. Lo kayak apalagi sama yang startup ya, yang lo punya limited amount of people, jadi mau nggak mau ada orang-orang yang mungkin dikarbitkan quote unquote ke title-nya gitu. Jadi lo dapet title-nya duluan, such a big title, makanya kita juga punya banyak banget the VPs and the C-levels yang masih muda-muda, baru lo earn that title gitu by showing gitu. Dan menurut gue makin kesini makin lebih banyak yang makin kayak common ya. Iya makin gitu. common, Jadi yang tadi lo bilang kayak gak usah terlalu dipusingin, dan ya udah you prove it sesuai dengan job expectationsnya, justru relevan juga di dunianya kita gitu di corporate. Lanjut ya? Iya, soalnya pada akhirnya mungkin lu balik ke apa yang bisa lu kasih, tapi buat diri lu juga gitu kan. Belum tentu yang tadi lu bilang kan, belum tentu yang lu kerjain itu dilihat orang bagus. Itu juga kejadian di korporat gitu, atau di perusahaannya juga sama. Bedanya mungkin loncatnya mungkin nggak segila kalau di perusahaan keluarga mungkin. Karena kan kadang, biasanya kalau misalkan even di korporat nih, lu naiknya mungkin 1 level, lu loncat 2 level itu udah yang sangat spesial gitu kan. Tapi mungkin kalau di perusahaan keluarga aksesnya jadi lebih memungkinkan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya sama, when you get the title, when you get this job role, then you need to prove and you need to earn the trust, karena it's our job to get the trust, to build the trust juga dari semua yang akan kerja bareng sama kita. Jadi menurut gue sih cukup relate. Dan
ini juga sebenarnya jadi apa ya? Jadi hal yang cukup mungkin jadi counterintuitif kan banyak orang yang ngerasa mungkin kayaknya hidup gue akan lebih enak kalau gue jadi anak pengusaha. Ya. Kalau gue lanjut, ya kan banyak kayak gitu kan, banyak yang nggak harus buka jalan dari nol. Iya, jadi gue bisa lanjutin usaha Ya. bokap gue, nyokap gue gitu kan. Dan pada akhirnya sebenarnya mirip-mirip pressure-nya gak sih? Ya lu butuh komitmen, lu butuh waktu, butuh. Plus minus sebenarnya kalau tadi gue bilang kerja di perusahaan sendiri, gue nggak punya jadwal cuti, I can work from everywhere, anywhere. Tapi sebagai konsekuensi adalah waktu kerja gue adalah 24 jam. Itu sih permasalahan. Bisa mungkin orang yang kerja di corporate bisa bilang lo nggak bisa call gue karena gue lagi cuti, karena gue lagi off. Kan kadang kita suka terima email kayak gitu ya. Gue lagi dalam cuti bla bla bla, nggak bisa dikontak, bisa dikontak tanggal sekian. Wah gue kalau digituin bisa digebuk. Bisa diamuk masa. Udah gitu kan lu kerja juga ngikut waktu Saudi ya. Hari Minggu kerja. Iya. Betul kan? Jumat libur. Gue kayak 24 kali 7. Liburnya Jumat. Kamis Jumat. Jumat. Weekend tuh Kamis Jumat. Jadi kayak bukan TGIF tapi TGIT. Sekarang bahkan Kamis Jumat Sabtu di Saudi itu. Jadi mereka mulai shifting. Di sana malah kerja. Iya. Berarti boundary lo blur banget ya? Banget. Jadi nggak ada. Dulu pernah salah satu kakak adik gue lah ya. Pernah bilang. Ini hari Minggu kalau nggak salah, ini hari Minggu, ini hari nggak kerja, aku nggak mau, intinya I wanna be with my family, jangan ganggu. Wah itu ngamuk sekali. Orang nyokap gue ngamuk ya. Dia bilang ya udah silahkan aja kalau lu pengen spend time sama waktu keluarga lu silahkan, tapi nggak usah kerja di sini, sampai kayak gitu. Karena kita ya bisa dibilang sih karena karena ini perusahaan lo ya emang lo harus aktif 24 jam, gak bisa tuh ada yang namanya gak bisa ditelepon karena lagi ini karena lagi itu, bahkan sampai kalau kita lagi di pesawat pun wifi nyala gitu misalnya yang kayak gitu. Tapi menurut gue karena kalau dibilang karena ini perusahaan lo gak bisa turn off, itu kan bisa dibilang sama any entrepreneur ya di luar sana. Tapi di case lo kan itu lebih parah karena yang ngomong kayak gitu kan keluarga sendiri ya. Jadi pressure-nya jadi double. Iya, jadi kayak kalau tadi itu stakeholder atau misalnya orang yang ya partner lah bisa dibilang kayak gitu, you can turn them off in a way. There is a line. Ini kan blurry banget. Si abang kumpul keluarga disemprot juga kerjaan. Bener. Gue aja yang di corporate world ya the amount of time we talk about boundaries ya. Gimana lagi lo kayak how do you handle that blurry boundaries ya? Gak bisa, ya udah emang kayak gitu, emang harus kayak gitu. Jadi yang paling susah adalah saat kita bertengkar masalah pekerjaan, akhirnya nyambung ke masalah misalnya totonya kita harus kumpul keluarga misalnya kayak gitu ya. Tapi akhirnya ya udah jadi pemaaf aja gitu. Jadi kayak kalau gue alhamdulillahnya itu tipe orang yang kalau dibilang cuek-cuek ya Pak ya. Kayak kenapa lu fadis ke gue? Because you've been my friend dari 20 tahun yang lalu. Jadi gak terlalu baperan. Ya kita bisa bertengkar dengan berteriak sampai nangis. Tapi 1 jam kemudian di meja makan ya udah kita ketawa-tawa. Itu gue bisa. Itu bisa. Tapi ada 1-2 keluarga kita yang gak bisa. Nah tapi ya udah harus dijalanin aja mau nggak mau. Kayak yang lebih lucunya lagi misalnya saat orang yang lebih tua dari lo secara family stratanya let's say om tante tapi di kantor di bawah gitu. Nah itu yang sebenarnya juga jadi tantangan tersendiri. Tapi ya udah nggak bisa tuh dipisahkan dunia profesional dan dunia keluarga. Jadi bapernya emang lebih banyak. Jauh lebih banyak. Benar. Jadi deh, gue jadi nggak usah jadi anak pengusaha kalau gitu. Dan nggak pernah ada yang namanya di meja makan kita nggak bahas pekerjaan. Nggak pernah, pasti itu dibahas. Jadi kayak partner-partner kayak suami gue, istrinya abang gue, itu mereka udah biasa aja gitu. Oh kalau di meja makan nggak bisa tuh fokus bicara keluarga, pasti nyerempet kerjaan tuh udah pasti. Jeez. Gue sebagai si budak korporat ini sedikit merasa kayak what a privilege that I have
untuk bisa Jadi lu punya satu, growing the line gitu. lu punya satu kehidupan ini, Iya. dan lu kayak langsung switch balik. Exactly. ke What a kehidupan privilege to personal. have that. Iya, bener-bener. Menurut gue, walaupun secuek-cueknya lu ya, maksud gue kayak menurut gue kudos juga buat keluarga lu untuk mungkin karena udah nge-build sebegitu lama gitu, untuk bisa menghidupi ini gitu dan bisa punya fair conversation tentang work dan juga relationship di satu meja yang sama, di satu kondisi yang sama gitu. Menurut gue itu it takes a lot of Dan courage dan trust. gampang kan. banget. Untuk bikin dynamic yang kayak gitu. Iya. Iya. Gak bisa tuh gue kabur aja dulu. Benar. Iya. Alus. Ya. Cakep ya, gue suka, gue suka. Gak bisa ya. Nah itu. Tapi lu pernah ini gak? Oke, tadi kan ada konflik kan juga blurry. Kadang kebawa ke meja makan, kadang kebawa ke kumpul keluarga. Tapi lu bisa kayak gitu, at least lu bisa nge-switch gitu kan di elunya. Pernah gak lu ngerasa kejebak? Kayak aduh gue udah di perusahaan keluarga ini, gue udah ngerjain ini. Kayak tadi lu bilang lu gak bisa kabur aja dulu gitu kan. Kayak lu pernah gak ngerasa kejebak? Sebenarnya kalau yang gue rasain ya, kalau yang gue rasain bekerja di perusahaan keluarga adalah kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya lu kayak lu misalnya di sebuah perusahaan gitu, kayaknya lu ngerasa kayak gue udah stuck di sini atau gue udah super bosen di sini, lu bisa dengan gampangnya jump ke tempat lain atau meninggalkan ini semua dengan segala konsekuensinya terus cari tempat baru. Nah, gue nggak bisa di ya udah stuck aja di situ. Jadi apapun kejadian, apapun permasalahan, apapun resiko stres dan lain sebagainya, ya udah gue di situ. Paling yang bisa dilakukan adalah taking a break. Jadi misalnya kayak oh ya udah deh, boleh nggak sih aku nggak megang ini dulu, boleh nggak aku megang yang lain. Jadi paling shifting between jobs atau kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh ngerjain ini terus-terusan, burn out dan lain sebagainya, boleh nggak aku pindah. Paling kayak gitu sih kalau di gue, karena nggak mungkin gue ninggalin ini sekarang. Itu kata nggak mungkin datang dari jaksel banget gue. Datang dari ekspektasi orang tua atau memang lo punya moral burden untuk terus melakukan ini, atau memang udah mengamini bahwa ini callingnya lo gitu. Kan karena lo terus-terusan bilang kayak gue nggak bisa gitu. Nggak bisanya nih karena apa? Ya, kalau tadi dibilang second generation, karena first generation gue tuh tinggal nyokap gue, dan dengan segala perubahan dinamika pekerjaan saat ini, yang udah pasti nyokap gue nggak bisa catching up lah ya dengan situasi pekerjaan saat ini. Terus ya paling yang bisa kita lakukan, misalnya kalau gue pengen pindah dari sini, harus ada kakak adik gue yang handle yang lainnya, kan intinya kayak gitu. Nah ya mungkin saat ini belum ada sih, mungkin saat ini belum ada. Kalau in the future mungkin ada adik gue, atau kalau kakak gue kebetulan udah jadi bos gue. Nggak mungkin gue nyerahin kerjaan gue ke dia kan. Bisa aja sih, nggak ada yang mungkin gitu. Ya kebetulan udah jadi. Ya kalau adik gue tiba-tiba kepikiran ada ilham, boleh gak gue gantiin lo? Wah iya boleh, mungkin gue bisa. Jadi dari semua kakak beradik gue, mereka punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri kecuali gue. Oke. Nah makanya sebenarnya gue lagi minta itu, gue lagi Lu menuntut mau pakai kartu itu. Iya lagi menuntut itu. Boleh nggak sih gitu? Tapi ya kebetulan lagi kenapa jadi beratnya di gue adalah dengan sekarang zaman teknologi majunya kencang banget, yang anak teknologi adalah saya kebetulan. Yang lulusan ITB Akhirnya dan yang kepake ya, kepake tuh masih jurusan. yes, develop sistem dan lain sebagainya. Nggak ngoding tetap Pau. Nggak ngoding. Jadi yang sebenarnya sih menurut gue semuanya bisa, tapi balik lagi ke kepercayaan nyokap gue, kan lo yang anak information system harusnya yang bisa handle dengan pekerjaan sekarang yang misalnya how to beat orang-orang yang jual umroh haji di online, kan lo misalnya kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Tapi gue juga lagi minta tadi kartu. Makan semua udah pernah pergi atau tinggal di luar negeri, aku mau dong gitu. Tapi belum di ACC sih. Terus ingat tuh boleh tapi di Saudi ya.
Tapi oke sih, nggak Oke. ada masalah sih gue Ya sebenarnya. kan tapi jadinya lu kerja juga. Enggak kan Iya, kalau yang lain, iya, enggak iya, kalau yang lain kan pada keluar kan Full sekolah, gitu ya, full di sekolah. luar gitu kan, di Jerman atau di mana gitu kan. Kalau ini Terus lu di Saudi. baru gue sadari juga ternyata gue juga nggak bisa sih kayaknya kalau hidup tanpa tidak bekerja. Gue suka bermalas-malasan tapi nggak bisa tuh seminggu bermalas-malasan. Tetap Nah, kan- kayaknya kerja itu adalah kebutuhan. Iya. Oke. Kerja There dan you go. kebutuhan. Gue langsung harus ngekonstruk Say more, iya. harus ngekonstruk pertanyaan yang lain. Tadi kan lu bilang berarti kerja itu adalah kebutuhan. Dan kalau lu kerja di perusahaan keluarga kan berarti ada family expectation, tapi lu juga punya aspirasi. Kan tadi lu bilang aspirasi lu mau tinggal di luar gitu kan. Apakah itu kerja atau enggak, itu kan masih questionable. Cuman gimana caranya? Kan tadi lu juga lu bilang pas lu pertama kali jadi di title director itu susah untuk dapetin teman cerita lah minimal sama yang sepantaran. Atau mungkin gua ngerasa juga lu susah dapetin mentor atau kayak coach gitu kan. Nah, gimana caranya lu bisa ngejaga atau lu punya nggak ekspektasi lu terhadap professional growth lu gitu sebagai individu kan lu mau berkembang juga nih ya kan, dari apa yang lu kerjain lu juga mau berkembang dengan tadi ada family expectation, limited access karena tadi mungkin lu belum punya trustnya tadi. Gimana lu bisa keep track dengan growth yang lu mau dapetin? Iya, betul. Sebenarnya itu yang paling gue irin dari orang-orang yang kerja di korporat. Kalian tuh udah jelas sekali. Oh, kalau gue mau kesini begini. Ada opportunity untuk proving bahwasanya, oh gue beneran udah berkembang loh dengan naik jabatan dan lain sebagainya. Nah, mungkin terdengar sombong, tapi kalau di saat ini ya Pak, kalau saat ini Tio, kalau gue pengen ada opportunity baru, ada challenge baru biar nggak bosan ya kita bikin perusahaan baru. Kita bikin perusahaan baru dan itu yang sekarang kita lakuin gitu. Ya udah akhirnya sampai orang juga ngeliatnya kayak ngapain sih nyari kerjaan. Gue pernah, mungkin lo kenal Yoel, gue cerita sama Yoel, gue begini-gini, Yoel juga ngomong kayak lo ngapain sih nang, kurang kerjaan atau kurang duit? Ya itu kurang challenge, kurang itu kan manusia ya, apalagi kalau kita bekerja. Jadi ternyata kalau dulu mungkin pemikiran yang obsolete kerja hanya untuk duit gitu. Tapi ternyata sampai ke sini kerja nggak cuma untuk ya duit udah pasti, tapi di sisi lain adalah ya gimana biar lo hidup tuh ada lebih bermakna, ada lebih ya pasti orang gitu sih kalau dibilang nggak puas, sebenarnya nggak puasnya bukan cuman karena duit, tapi lebih kayak oh kayaknya yang ini udah bisa teratasi nih, I need new challenge biar nggak bosen, biar bisa proving atau biar bisa akhirnya punya personal growth tersendiri gitu. Intinya kayak gitu sih. Kalau di gue mungkin yang bisa gue bayangkan di situ, karena nggak mungkin juga umur sekarang, mungkin aja sih tapi nggak, kayaknya agak lebih berat kalau gue misalnya tiba-tiba belajar menjahit untuk personal Bisa growth. kalau belajar Ya, menjahit tuh bisa. Ya tapi terus akhirnya agak-agak berat. Ya. Kayak Berarti belasan tahun lalu pas lo mulai semua ini kerja adalah itu fleksibilitas tadi gitu ya, nyari bahkan tadi lu nggak ada ngomong pengalaman bahkan tadi yang pas di awal-awal gitu. Fast forward sekarang kerja adalah kebutuhan untuk dapetin challenge gitu, untuk puas dengan challenge. Apa yang ngubah sih, Dang? Ngubah persepsi lo dari tentang kerja dari dulu sampai sekarang menurut lo? Mungkin menjadi dewasa. Simple. Gue kalau misalnya dianalogikan dengan makan gitu ya. Kalau lu makan sebenarnya biar apa sih? Biar nggak lapar gitu. Atau emang karena lu tubuh butuh makan gitu. Tapi semakin kesini kan lu semakin milih kan. Lu pengennya makan apa sih? Dan nggak mungkin setiap hari lu makan nasi ayam gitu. Lebih kayak gitu sih. Kalau di pekerjaan pasti kalau udah mulai agak-agak bosen apa segala macem pasti larinya ke situ deh. Larinya ke situ. Jadi kayak pengen ada tantangan baru, pengen ada ya mungkin nomor satu adalah perasaan bosan itu kayaknya. Dan lagi-lagi nggak jauh beda sama budak korporat. Iya. Maksudnya kayak kalau bosen
Pasti orang akan nyari opsi juga untuk Exactly. job Dan itu mungkin sekarang. yang bisa perspektif yang bisa kita adopsi juga di budak korporat gitu. Just because you're bored bukan berarti ya udahlah gitu. Ya lo temuin perusahaan baru. Itu bukan resign sih maksud gua. Cuman mencari tantangan baru. Divisi lain, tantangan baru. Role baru. Frameworknya masih sama-sama Atau aja. sesimpel project baru gitu kan. Betul. Dan sometimes you just need to ask your lead to do that gitu Exactly. kan. Exactly. Oke. Nah, kan tadi kalau gue lihat secara dinamika kerjanya kan sama corporate sebenarnya mirip-mirip nih. Tapi ada satu pertanyaan gue jadi penasaran. Lu ngerjain apa yang lu kerjain sekarang itu apakah untuk karena lu mau kerja kebutuhan lu atau berbakti pada orang tua? Gue menahan pertanyaan itu dari tadi. Serius? Iya. Oke. Keluar. Enggak, karena itu satu hal yang gue nggak bisa dapetin sebagai budak korporat. Ya. Gue berbakti pada orang tua ya dengan cara yang lain gitu. Tapi kan kalau dulu tadi kan udah bilang blurry bordernya jadi tidak kelihatan banget gitu kan. Kayaknya dua-duanya. Jadi kalau ya mungkin gue juga dilahirkan di keluarga yang beruntung, nggak pernah harus, maksudnya dari semua sisi kebutuhan kehidupan adalah gitu. Cukup lah gitu. Nah, salah satunya yang bikin orang tua kita bahagia adalah kalian bekerja dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya pas nyokap gue cerita ke adiknya, kakaknya, Rinda ngabis ini, wah dia super proudnya dia tuh yang bikin akhirnya, oh ya emang itu salah satu hadiah di luar yang lain-lainnya gitu sih. Tapi kalau dibilang dari awal pengen berbakti sih sebenarnya enggak juga. Tapi semakin kesini semakin oh ternyata orang tua nih happy kalau kita do good di sini kayak gitu sih. Kalau balik ke analogi lo tadi berarti itu bagian dari lauk-lauk baru yang lo nikmatin lah sekarang. Kayak bikin dia happy, bikin dia bangga itu ya salah satunya itu. Kalau ada mungkin orang happy bisa umrohin nyokap, bisa hajiin nyokap gue umroh tiap tahun. Itu udah di luar itu. Jadi kan harus mikir otak apa lagi yang bikinnya. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kayak Isu gitu. lo gak beda ya. Iya lagi bener. Kebetulan iya biasanya cita-cita orang kan itu kan. Ya, nyokap lo kayak ya lah. Mungkin yang bisa dibanggain adalah gue bisa anak gue bisa ngumrohin lebih banyak orang gitu. Gitu kan. Oh iya boleh. Terkes tau nyokap lo ya. Ntar gue tanya ya. Kata dia ya pastilah salesnya naik. Iya. Oh, gue banyak belajar tentang dunia. Ternyata dunia bekerja buat bisnis keluarga itu tidak seglamor, semanis itu atau apa? Tidak semanis itu juga, tapi juga tidak jauh itu gitu, tidak sekontradiktif itu sama dunianya kita gitu. Ada silver lining, benang merahnya masih sama ternyata. Salah satu pertanyaan terakhir kita kali ya, before the last question. Anak lo nanti, would you recommend her untuk melanjutkan atau lo akan push dia untuk kayak go explore di luar dari perusahaan keluarga? Jadi sebenarnya perusahaan keluarga juga kita punya salah satunya concern the third generation gitu kan. Artinya kan third generation akan lebih besar lagi. Nah, beruntungnya nyokap gue adalah dia udah designing this company buat ini, this company buat ini. Udah ada kepikiran sampai ke sananya. Nah, kalau ditanya, kalau gue pribadi ya, gue sih udah nyiapin dia. Mungkin enggak. Jadi kebetulan perusahaan gue juga bukan butuh orang yang ahli sih. Beda kalau misalnya perusahaan company, suami gue juga kebetulan dia kerja di perusahaan keluarga kan. Itu emang harus ahli, jadi orang mechanical electrical. Nah kalau gue kan sebenarnya lebih kayak ke perusahaan administratif lah. Prinsipnya kayak gitu. Lebih kayak gitu, manajerial dan lain sebagainya. Gue nyiapin dia untuk at least basic dia bisa. Tapi kalau sampai spesifik ke sana enggak sih. Jadi dia bisa jadi apapun, tapi kalau dia harus masuk ke sini dia harusnya udah siap. Nice, interesting. Oke.
Beda sama lo yang keluarga dokter, agak berat ya. Agak berat, saya tolak dari umur 5. Wow, keren. Gak mau gitu. Karena dulu cita-cita kita di umur 5 adalah menjadi dokter. Aku pianis. Agak beda ya. Oke, you wanna give the last question? Dulu aja. Tolak. Enggak, karena signature lu. Oh gitu. Iya. Jadi kita di WIP, itu kan emang dari awal pinginnya tuh belajar. Gue sih hari ini banyak belajar, gue yakin juga Pau banyak belajar. Nah kita penasaran, hari ini di pembicaraan ini, seorang Rindang belajar apa sih? What did you realize today? And mungkin yang sebelumnya mungkin lo udah realize juga dan semakin tervalidasi. Ada nggak? Gue nggak pernah merasa ada keanehan bekerja di perusahaan keluarga gitu ya. Tapi ternyata dari sudut pandang orang yang bekerja di korporasi, oh mungkin ada keuntungan untuk kerja di perusahaan keluarga gitu. Gue nggak pernah kepikiran itu sih sebenarnya. Menurut gue kerja ya kerja. Kita semua kerja dengan tujuan yang sama. Terserah lo mau tujuannya duit, lo mau tujuan yang ngabisin waktu atau apapun itu. Itu sih yang menurut gue, oh ternyata ada orang yang ngerasa oh beruntung ya bisa kerja di sini. Ya mungkin nanti ke depannya dengan pikiran itu gue bisa jadi lebih let's say bersyukur atau lebih kayak wah gue nggak bisa take it for granted lah kayak gitu-gitu sih. Nice. Ternyata kalian juga iri sama saya ya. Enggak, ini kan sebenarnya kembali ke prinsip ini aja. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Iya betul. Setelah tahu gimana kita ngerawat rumputnya, sama-sama aja kan. Betul, Sama-sama rumput, sama-sama hijau. Betul. Gue sih tadi tetap sirik sih. Gue tetap sirik. Tetap ya? Sambil menghijaukan rumput gue tetap sirik. Oke. Rindang, thank you so much. Thank you Tio, thank you Pau for having me. Semoga bisa jadi sebuah inspirasi baru mungkin. Apakah berarti inspirasinya itu mencari calon pasangan yang punya perusahaan keluarga? Enggak dong, Oh, jadi enggak. orang yang punya perusahaan sendiri dong buat keluarganya. Buat keluarganya. nice. Oke, kita akan tutup dengan quote itu ya. Yeah, on that bombshell. Nyambungin dong ke Bung Karno dong. On that bombshell paling kita bisa tutup aja obrolannya. Menurut gue juga belajar banyak hal yang sepertinya jarang gue tanyakan juga di pertemanan kita. Sengaja gue simpan buat di sini. Bohong banget nih. Visioner. Ya, tapi ya semoga ini juga bisa menjadi pandangan baru lah buat teman-teman semua yang nonton, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang nonton di YouTube seperti biasa, like, komen, subscribe. Ya kalau komen juga jangan lupa untuk ngasih ide mau ngajakin siapa. Kayak misalkan Bang, ajakin si ini Bang. Kalau perlu sama email dan nomor teleponnya mereka. Biar langsung kita kontak. Lu jangan ngide doang, susah bikinnya gitu. Itu aja kali ya? Ya itu aja. Mungkin itu aja. Sampai di sini, ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.